السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Alhamdulillah, hari ini kita masuk pada surat Al-Munafiqun sebagai kelanjutan sesuai dengan turunnya surat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ja'akal munafiqun, surat ke-63. Kalau datang kepada engkau ya Rasulullah orang munafik, yaitu Abdullah bin Ubay, qalu nashhadu innaka rasulullah. Bersaksi mereka itu bahwa engkau adalah Rasulullah. Wallahu ya'lamu innaka rasulullah. Allah Ta'ala tahu, gitu ya, bahwa engkau adalah Rasulnya. Tidak perlu Allah Ta'ala mempersaksikan bahwa engkau adalah utusannya, tidak perlu, sudah tahu Allah Ta'ala. Jadi artinya maksudnya Allah Ta'ala itu ucapannya Abdullah itu dari gunanya. Wallahu yashhadu innal munafiqin lakadzibun. Sebaliknya Allah telah mengatakan bahwa orang munafik itu adalah orang yang berbohong. Itu. Ayat ini turun, surat ini turun berkaitan dengan bahwa saat itu biasanya Nabi SAW kalau beliau berangkat pada suatu peperangan itu, orang-orang yang lemah itu ikut bersama orang yang kuat. Orang yang lemah ini biasanya melayani dan sebagainya. Lalu rupanya ada sampai di sebuah tempat air gitu ya, ada seorang Arab, seorang Badui yang merupakan gitu ya, orang lemah tetapi dia kuat, memukul gitu ya, orang lemah dari orang Ansor karena masalah air tadi itu. Orang itu tadi lapor pada Abdullah bin Ubay sebagai tokoh dari orang Ansor. Tokohnya memang sejak Nabi belum datang dia sudah jadi tokoh. Tokoh ternyata yang melindungi. Ini saya dipukul oleh orang itu. Lalu apa kata Abdullah bin Ubay? La in raja'na ila Madinah, la nukhrijana al-'azz minha al-adl. Nanti kalau sampai di Madinah nanti akan kita keluarkan gitu ya, orang-orang yang mana di antara kita yang mulia gitu ya, mengeluarkan yang lemah, atau yang lemah dikeluarkan dari yang mulia, dari yang lemah nanti akan terusir gitu ya. Lalu khrijana minha al-'azz minha al-azal. Orang yang mulia, yang terhina di Makkah itu akan diusir orang yang mulia. Maksudnya dia yang mengusir Nabi, rencananya dia. Lalu ini didengar oleh seorang sahabat. Mereka lalu lapor pada Nabi. Rupanya ya biasa ya, karena mereka ini orang pandai bicara. Enggak, saya tidak ngomong begitu. Nabi percaya kepada Abdullah bin Ubay. Dan orang tadi rupanya dikalahkan. Abdullah bin Ubay itu kholnya dia, pamannya dia, dari keluarga pamannya dia. Ya, orang tadi karena dia didukung oleh Nabi, dia merasa menyesal. Dia merasa tidak enak dia, karena Nabi pun tidak pro pada dia, tidak membela dia, tidak membenarkan dia. Baik, turun ayat ini.
ayat ini yang membenarkan ucapannya orang tadi. Nah, sekarang kita kembali kepada surah Al-Munafiqun. Mereka itu Allah Ta'ala katakan ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah. Mereka itu menggunakan sumpah-sumpah mereka ya. Untuk apa? Fasaddu an sabilillah. Mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka itu sebagai tameng, sebagai pelindung dari manusia, sebagai tameng. Jadi mereka tidak masalah bersumpah itu. Oleh karenanya mereka Allah Ta'ala diklaim sebagai orang yang berbohong. Berbohong karena mereka dengan mudahnya bersumpah lah. Inilah bedanya orang beriman dan orang yang tidak beriman. Ukurannya gitu ya, pada lidah. Iyyakum wal kadzib. Alaikum bis-sidqi fa inna as-sidqa yahdil bir wal bir yahdil jannah. Kamu yang benar, jujur kata Nabi SAW. Karena kejujuran membawa kepada kebaikan, perbuatan baik, dan perbuatan baik itu membawa kepada surga. Wa iyyakum wal kadzib, jangan berbohong. Jangan berbohong. Kenapa? Fa inal kadzib yahdil al-fujur wal fujur yahdil an-nar. Kebohongan itu membawa pada perbuatan dosa dan itu membawa pada neraka. Jangan. Orang itu tidak ada suatu perbuatan katanya sahabat yang begitu dibenci oleh Nabi SAW seperti berbohong. Orang bakhil tidak apa-apa. Orang bakhil tidak ada masalah. Biarkan saja. Tapi orang berbohong, benar-benar orang ini sudah tertolak dari agama ini. Misalnya seperti perawi hadis berbohong, tidak bisa dipakai. Mungkin saja orang itu bakhil dia tidak mau sedekah katakan, tapi bohong tidak. Bohong tidak. Penting itu. Kejujuran itu penting karena itu akan membawa pada kenyataan. Orang kafir misalnya jelas bahwa dia berbohong, bahwa dia jujur, saya tidak mau masuk Islam misalnya, katakan sudah selesai. Tapi ini tidak masuk Islam, pura-pura masuk Islam, mengambil manfaat dari Islam, tetapi mereka tidak memberikan manfaat kepada Islam. Mengambil manfaat dari Islam, iya, memberi manfaat tidak. Mereka kalau mereka bergabung dengan orang kafir, mereka kehilangan manfaat dari Islam. Tapi kalau mereka mengaku Islam, mereka dapat manfaat dari orang Islam. Mereka ini seperti yang dijelaskan pada surat At-Taubah, mereka itu adalah orang-orang yang tidak mau membela Allah Ta'ala. Mari kita bacakan ayatnya. Ayat 45 surat At-Taubah. Innama yasta'zinuka alladhina la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Orang yang minta izin pada Allah dan Rasulullah yang tidak mau ikut perang adalah orang-orang yang tidak beriman pada Allah Ta'ala, tidak beriman pada hari akhir. Wartabat qulubuhum, ragu-ragu. Fahum fi raibihim yataraddadun, dalam keraguan mereka bolak-balik. Itu At-Taubah 45. Mereka tidak mau ikut perang karena ragu-ragu. Ragu-ragu jelas. Karena mereka meragukan ini ada pahalanya atau tidak. Karena mereka tidak mencari pahala. Yang mereka cari dunia. Ini perang loh ya. Kalau terbunuh selesai, stop hidupnya. Tidak bisa menikmati dunia. Lain dengan orang beriman. Berhenti hidup di dunia, pindah ke akhirat. Yakin dia. Itulah yang dia cari. Orang munafik tidak mencari kehidupan akhirat dia. Yang dia cari dunia ini, yang sementara ini. Dia tidak mampu beriman sampai akhirat. Imannya tidak sampai akhirat, dunia ini saja. Jadi kalau kerja perang, ini benar apa tidak ini? Kalau mati bagaimana ini? Masuk surga apa tidak? Ragu-ragu dia. Karena dia memang tidak pernah menyiapkan perbuatan yang menuju ke sana, ke surga. Jadi dia ragu-ragu. Oleh karenanya kata Allah Ta'ala, walau aral khuruj la'adul a'uddah. Kalau mereka itu kepingin perang, ya persiapan. Orang sekolah belajar, niat sekolah itu belajar. Gitu ya. Karena dia heran, ada gunanya apa enggak ya sekolah ini? Gitu ya. Itu saya lulusan SD, tokonya 3. Gitu ya. Jadi bagaimana ini? Apa perlu belajar apa tidak lah? Ragu-ragu dia. Gitu, ragu-ragu. Ada gunanya apa enggak sekolah ini lah? Gitu ya. Walakin karihallahu imbi'athahum.
Allah Ta'ala itu memang tidak kepingin mereka berangkat. Fatsabatahum, Allah Ta'ala menjadikan mereka itu malas. Karena mereka tidak mau dibantu oleh Allah Ta'ala. Karena mereka tidak mau berangkat dibantu Allah. Fatsabatahum, sudah. Allah Ta'ala meletakkan rasa malas pada diri mereka. Wa qila a'udzu ma'al qa'idin, kamu duduk bersama orang yang tidak berangkat, bersama orang perempuan, bersama orang tua, bersama anak-anak, tidak usah berangkat. Gitu ya. Kenapa? Walau arul khuruja, law kharaju fikum azalum illa khabala. Mereka itu kalau berangkat gitu ya, akan merusak mentalnya sahabat. Walau auzu khilalakum, masuk ke dalam sela-selanya sahabat tadi, kasakusuk sana kemari, ia buunakum al-fitnah, menyebarkan fitnah. Nah, bahaya. Orang semacam ini dijak berangkat berbahaya. Nanti dia di tengah jalan ngomong di kasakus, ini buat apa? Buat apa perang? Terus itulah. Jangan mempengaruhi yang lainnya. Coba di Madinah kan enak, duduk sholat sudah cukup, sholat 5 waktu kan cukup, puasa cukup, berangkat perang, akhirnya luka, akhirnya mati, bagaimana lah? Repot. Ghanimah mana? Belum tentu dapat. Ini terus diulang-ulangi. Ini bahaya. Orang semacam ini bahaya. Nah, jadi ini pelajaran dari Allah Ta'ala kepada kita. Kalau kita mau berbuat sesuatu yang terkait dengan membela Allah Ta'ala, jangan cari orang yang menghalangi kita. Nah, orang-orang yang menghalangi kita itu jangan diajak. Nah, kita mau berangkat, ngajak teman yang tidak kepingin berangkat. Nah, kita mau makan, ngajak orang tidak nafsu makan. Kita mau makan, ngajak orang yang nafsu makan. Nah, kita lihat dia makan, tapi makan kita. Kalau kita ketemu dengan nafsu makan, ya tidak enak, perut saya tidak enak, gini, ada nafsu makan akhirnya kita. Nah, begitu ya, ada nafsu makan. Nah, cari orang yang sejalan dengan kita. Nah, mau bikin masjid, oh ya betul, bagus, kerjakan itu, saya bantu. Meskipun tidak secara materi, secara moral membantu dia. Nah, secara materi tidak, secara moral membantu. Tapi kalau ini secara moral saja sudah tidak, apalagi secara materi. Wa fikum sam'una lahum, repotnya ada yang mau mendengar. Nah, itu repotnya. Wallahu alimun bizzalimin. Allah Ta'ala tahu orang zalim. Ayat 48 atau dulu kita lihat dulu. La qad tawal fitnatan min qabl. Mereka itu sebelumnya sebelum berangkat sudah kerjaannya itu menciptakan sebelumnya mereka sudah menciptakan fitnah, yaitu menghalangi sahabat dari masuk agama Islam. Baik. Lalu waktu berangkat, diulangi lagi. Wa qallabu lakal umur, membolak-balikkan agama ini. Hatta ja'al haqqu wa dhahara amrullah wa hum kafirun, sampai datang al-haq, kebenaran, yaitu pertolongan Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala menunjukkan agamanya, dan mereka tidak senang, wahum karihun, tidak senang. Orang kafir itu, orang munafik itu kepingin Islam ini hancur. Nah, sama dengan orang kafir. Memang dia orang kafir, kepingin Islam ini hancur. Nah, wa minhum may yaqul i'zanni wa la taftinni. Mereka minta izin, tolong ya saya diizinkan tidak ikut berangkat ke Rum misalnya, karena di sana itu nanti ada orang-orang perempuan yang cantik-cantik, saya tidak kuat nanti. Wala taftinni, jangan membinasakan saya lihat orang perempuan tidak kuat. Ala fil fitnati saqatu, mereka itu sudah jatuh dalam kekafiran, dalam kebinasan sudah jatuh, belum ketemu orang perempuan sudah jatuh mereka. Nah, dalam kekafiran. Musibah yang kalian alami sekarang sudah besar, bukan ketemu orang perempuan sekarang sudah besar. Apa? Wa inna jahannam la muhitah bil kafirin. Bayangkan, nanti neraka akan merangkul orang-orang munafik seperti ini. Itu suka hasanah tasuhum, kalau kamu kena kebahagiaan ya Rasulullah, pertolongan, ghanimah, susah mereka, tak senang. Wa itu suka musibah, kalau kamu kena musibah, apa kata mereka? Ya qul qad akhadna min amrina min qabl. Kan saya sudah ngomong jangan berangkat. Akhirnya berangkat, akhirnya kalah. Kan benar saya. Akhirnya kan kalah. Kalau sahabat dapat kemenangan, ghanimah, susah mereka. Tapi kalau sahabat hancur, saya sudah ngomong jangan berangkat. Benar atau saya? Begitu. Ini buatnya orang munafik. Wa yatawallau
farihun. Senang mereka. Nah, lihat, saya berhasil menyelamatkan diri saya dari kebinasaan. Kalau bela Islam terus hancur saya nanti. Bela Islam hancur lah. Tidak usah bela Islam, buat apa lah? Senang dia. Dengan persepsinya dia senang. Allah Ta'ala jawab, Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Yang menimpa kami itu sudah tertulis. Bahwa nanti akan mati syahid, dapat surga sudah tertulis. Gitu kan? Wa huwa maulana wa 'ala Allah falyatawakkalul mu'minun. Allah Ta'ala itu penolong kami. Tak mungkin Allah Ta'ala akan menyanyiakan kami. Tak mungkin. Kami perang, mati, itu surga balasannya. Kalau kami orang beriman itu mati, balasannya surga. Ini tidak ada kerugian. Kamu rugi tidak beriman. Kalau kami tidak ada rugi. Nah, kami tidak rugi. Tak mungkin Allah Ta'ala menyanyiakan kami. Nah, Qul hal tarabbasuna bina illa ihdal husnayain. Yang kamu tunggu dari kami itu dua kebaikan. Dua kebaikan. Apa? Yang pertama, kalau mati surga. Kalau menang ghanimah. Kalau mati surga. Orang yang mati syahid itu senang. Orang yang mati syahid senang. Yang di atas enggak tahu. Khususnya orang munafik enggak senang dia. Tapi buat yang mati syahid senang dia. Ya, sebagaimana pada surat Yasin, Sahih Yasin, disebut Sahih Yasin, waktu dia dibunuh, apa katanya? Ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara Allahu bi wajhil mukramin. Ya, andaikan kaum saya itu tahu balasan Allah Ta'ala pada saya dan menjadikan saya menjadi mukramin, orang yang mulia lah. Begitu ya. Andaikan mereka tahu lah. Jadi orang mati syahid itu orang yang oleh Allah Ta'ala mau diberi surga. Jadi dia senang. Dia senang mati itu. Di mana ada sebuah sabda Rasulullah SAW dari Abu Hurairah dari Nabi SAW, takaffalallahu liman jahada fi sabilih. Allah Ta'ala akan menjamin orang yang jihad fi sabilih di jalannya, wa tasdiqu kalimatih, membenarkan kalimatnya, yaitu la ilaha illallah, ayyudkhilahu al-jannah, akan dimasukkan surga. Au yurji'ahu ila maskanihi alladhi kharaja minhu ma'a ma nala min ajrin aw ghanimah. Atau dia pulang ke rumahnya tidak mati tapi dapat dua hal, pahala atau ghanimah. Kalah misalnya tapi tidak mati, dapat pahala. Orang jihad kalah dapat pahala. Tidak harus mati. Mungkin ada sebagian yang mati syahid. Yang hidup juga ada yang mati syahid langsung terima balasannya. Yang tidak mati dapat pahala. Tidak mati bagaimana masa mau bunuh diri? Tidak mati ya sudah dapat pahala. Atau kalau menang dapat ghanimah loh. Begitulah. Jadi kita tuh orang beriman oleh Allah Ta'ala, mau diberi oleh Allah Ta'ala, mau diberi oleh Subhanahu Wa Ta'ala, mau diberi oleh Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan mengukur bahwa pemberian itu adalah berupa materi, bukan. Pemberian itu berupa kemuliaan. Manusia menganggap bahwa pemberian yang utama itu materi. Kenapa? Itu yang buat mulia. Salah. Allah Ta'ala tidak pakai materi, langsung kemuliaan itu diberikan. Merasa mulia orang beriman. Apa? Amal soleh. Merasa mulia. Apakah harta membuat orang merasa mulia? Tidak. Buktinya apa? Buktinya apa? Dia cari kemuliaan. Begitu ya, dia cari kemuliaan. Begitu ya, masih perlu kemuliaan dia. Seperti Qorun. Qorun masih cari kemuliaan. Orang beriman tidak. Begitu ya, orang beriman itu dia merasa bahagia dengan pemberian Allah Ta'ala berupa keridhaannya. Dia senang diridhai Allah Ta'ala. Makanya semua perbuatannya ditujukan mencari keridhaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bukan keridhaannya manusia. Bukan. Manusia itu diberi apapun temporer, diberi ridha dan diberi marah. Allah Ta'ala tidak. Allah Ta'ala kalau kita beramal soleh kasih pahala, dosa diampuni loh, kan begitu. Kalau orang beriman tuh berbuat baik kasih pahala, dosa diampuni lah. Kan begitu. Dosa diberi ilham untuk minta ampun. Itu Allah Ta'ala. Manusia tidak. Gitu ya. Salah rame. Gitu ya. Kalau tidak diberi salah, gitu ya. Harus diberi. Itu manusia. Mengapa? Karena manusia itu lemah. Allah Ta'ala kuat. Gitu ya. Lihat di sini ayat selanjutnya. Qul anfiqu taw'an aw karha. Ini masih surat At-Taubah. Silakan kalian itu mau sedekah, gitu ya. Nah, wa nahnu yang tadi saya baca, wa nahnu natarabbasu bikum. Nah, sebaliknya yang kami tunggu dari kalian, ayyusibakumullahu bi'adzabin 'indihi aw bi'aidina. Kan kami tunggu dari kalian apa?
musibah, azab dari Allah Taala atau dari kami? Kalian yang kalian tunggu dari kami dua kebaikan, surga atau ghanimah atau pahala. Kami menunggu untuk kalian apa? Kebinasaan dari Allah Taala, azab dari Allah Taala atau dari kami. Fatarabbasun inna ma'akum tarabbasun. Silakan saya menunggu kita. Kalian menunggu, saya menunggu. Qul anfiqu taw'an aw karha. Silakan infak kalian dengan senang hati atau terpaksa. La yutaqabbal minkum, tidak diterima sedekah kalian, tidak diterima oleh Allah Taala, tidak diterima. Kenapa? Karena kalian tidak yakin akan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Senang tau'an itu senang, tapi senangnya itu bukan karena keridhaan Allah Taala. Tau'an senang, tapi bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tidak. Orang beriman tidak. Memberi itu senang dia karena cari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Innakum kuntum qauman fasikin, kalian fasik. Mengapa tidak diterima Allah Taala? Wa ma manahum an tuqbal minhum nafaqatuhum. Kenapa tidak diterima Allah Subhanahu wa taala? Illa annahum kafaru billahi wa rasulih. Karena mereka itu kafir pada Allah Taala, kafir pada Rasulnya, tidak percaya pada Allah dan Rasulnya. Begitu ya. Kelihatannya masalah ini biasa ya, penting ini. Penting. Kalau orang itu tidak yakin kepada Allah Taala, itu pun dia infak dan diterima. Hati-hati. Jadi jangan disiapkan sedekahnya dulu, siapkan niatnya dulu. Penting. Jangan sampai kita itu di dunia banyak berbuat baik, tetapi tidak diterima oleh Allah Taala. Mengapa? Karena tidak diniatkan mencari keridhaan Allah Taala, tidak diniatkan memuliakan Nabi-Nya. Hati-hati. Hati-hati, ini mesti kita pahami. Jangan kita berbuat seenaknya, sesukanya, karena yang mengerjakan banyak sebentar. Ini perbuatan karena siapa? Gitu ya. Kalau karena Allah Ta'ala dan Nabi-Nya saya kerjakan lah. Karena Allah Ta'ala dan Nabi-Nya itu pakai ilmu. Allah Ta'ala katakan kul hadhihi sabili, ini jalan saya. Ad'u ila Allah, saya ajak kepada Allah Ta'ala ala basirah. Lihat mata jelas. Bukan katanya orang, tidak. Anak pemerintah, saya dan yang ikuti saya lah. Jadi orang itu berbuat baik itu pakai ilmu, bukan katanya orang. Dia pakai ilmu dia. Nah, apa yang Nabi bawa dikerjakan. Yang dikerjakan Nabi, wallahu a'lam, saya tidak tahu ini apa, saya tidak bisa mengerjakan. Yang dari Nabi belum semuanya saya kerjakan kok yang selain itu. Yang dari Nabi belum semuanya saya kerjakan. Semua apa kita apa zikirnya Nabi semuanya? Belum. Tapi kok harus cari zikir dari hal yang lain? Tidak. Kemudian selanjutnya mereka itu ada di sini. Wala ya'tuna sholata illa wa hum kusala. Mereka itu kalau sholat malas. Kenapa? Ya jelas dong. Kalau orang itu tidak menemukan Allah Ta'ala dalam sholatnya, malas dia. Malas. Saya disuruh ke rumahnya orang tanpa tujuan. Anda sekarang ke Fulan ya? Anda Pak ya sudah berangkat saja loh, tak bisa. Sebenarnya saya ditanya Anda apa ke sini loh, kan bingung akhirnya. Tapi ini ya tolong sampaikan pada Fulan. Nah, saya bawa barang tadi, saya berikan. Ini dari Fulan, soal dia marah saya tidak tahu. Tapi resmi, jelas. Nah kalau orang yang tidak kenal Allah Ta'ala, terus sholat dia. Saya ini sholat untuk apa ya? Nah, loh ini yang sholat banyak loh, tapi tidak jelas. Kalau orang itu mengenal Allah Ta'ala, jelas sholatnya. Saya mau ketemu Allah Ta'ala. Saya mau ketemu Allah Ta'ala. Sama dengan orang misalnya disuruh jemput, gitu ya, seorang anak di sekolah. Gitu ya, tolong jemput anak di sekolah ya. Malas ya. Gitu ya, terpaksa misalnya. Tapi kalau jemput anaknya belum keluar sudah ada duduk dia. Kenapa? Anak saya ini. Anak saya jelas. Gitu ya, yang dijemput jelas barangnya lah. Perbuatannya jelas. Kalau tidak jelas artinya tidak ada kemuliaan di situ. Orang itu malas ada apa? Gitu ya. Sama dengan kita diundang orang nanti malam, gitu ya. Tolong ke rumah ya. Ada apa? Ya ada apa? Ada makanan apa? Seadanya gabin. Enggak. Ada apa? Gabin. Kan kalau anda ada biryani, kapsa, saya datang. Gitu ya. Mulai pagi saya tidak makan. Gitu ya. Tapi kalau gabin ya ada nilainya, tapi tak pakai resmi sekarang aja kasihkan barangnya selesai lah. Itu bukan utang makan itu lah. Jadi ada kejelasan.
semua itu, gitu ya. Baik, saya masih pada surat At-Taubah, gitu ya. Pada ayat 55, fala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum. Jangan kagum dengan harta mereka, anak mereka. Innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya. Allah Ta'ala itu mau mengazab mereka dengan itu di dunia, tersiksa mereka. Nah, ceritanya anaknya banyak, hartanya banyak, iya kan, ceritanya sepotong, gitu ya. Bukan sempurna, belum selesai. Mungkin saja orang itu mau diazab oleh Allah Ta'ala, anaknya banyak masalah, gitu ya. Coba anak pertama seperti Imam Malik begitu, anak kedua seperti Abu Hanifah, anak ketiga seperti Imam Syafi'i, ini masya Allah ini. Begitu ya, tidak tahu, buat saja cerita sendiri. Begitu ya, ceritanya baru masya Allah masalah, saya tidak perlu cerita. Apakah itu kebahagiaan? Tidak. Lain kalau misalnya memberi, kenapa ya kok Allah Ta'ala tidak memberi mereka anak yang membuat mereka itu bahagia lah? Kenapa Allah Ta'ala tidak memberikan mereka itu anak atau harta yang membuat mereka itu bahagia lah? Loh, buat apa? Mereka bukan orang yang mulia kok. Gitu ya, bukan orang yang mulia kok. Gitu ya. Tidak ada gunanya mereka diberi anak yang membahagiakan mereka, tidak ada gunanya. Gitu ya. Tidak mungkin ada orang tua yang tidak mentaati Allah Ta'ala, yang bukan orang mulia, kemudian dia harus diberi Allah Ta'ala anak yang bahagia. Tidak mungkin. Gitu ya. Tidak cocok dia. Kalau dia mentaati Allah Ta'ala, dia bahagia, diberi Allah Ta'ala yang mentaati dia, senang dia. Begitu. Sebaliknya kalau dia diberi anak yang mentaati dia, di mana pada saat yang sama dia melawan Allah Ta'ala, buat dia ketaatan itu bukan suatu kenikmatan. Gitu ya. Aneh ini ya, tapi terjadi, bukan suatu kenikmatan buat dia. Ketaatan itu bukan suatu kenikmatan. Kenapa? Karena fasik. Fasik itu merusak aturan. Nah, orang yang perbuatannya itu merusak aturan, nah, makanannya pun rusak. Makanannya rusak. Gitu ya. Anda tahu kapal pesiar itu makanannya apa? Babi. Ini saya lihat sendiri. Babi dicelupkan khamr 2 malam. Nah, gitu ya. Babi dicelupkan khamr 2 malam. Sudah barang haram dimasukkan barang haram, lo bayangkan. Nah, begitu ya. Barang haram dimasukkan barang haram 2 malam. Rasanya saya tidak tahu. Saya makan tuh geliang saya nanti. Tapi ada apa? Begitu ya. Babi dimasukkan khamr. Babinya haram, dimasukkan haram. Nah, begitu ya. Itu meskipun dikasih suntikan vaksin 20 kali ya mati kena Covid, sudah rusak badannya. Badannya sudah rusak. Begitu ya. Sudah di sini berapa orang mati? Di Amerika ribuan. Di Amerika hampir 700.000 orang mati karena Covid. Mati Covid banyak lah. Begitu ya. Orang mati karena flu banyak. Di sini jarang. Begitu, kematian besar di Amerika tuh. Nah, begitu ya. Dan yang dimakan babi, khamr. Babi dan khamr, bayangkan. Kita kerjaannya mereka minum khamr terus. Nah, jadi orang yang jiwanya rusak senang makanan yang rusak. Orang yang jiwanya rusak itu senang makanan yang rusak dia. Jadi percuma dia diberi makanan yang baik, tidak cocok. Makanan rusak cocok dia. Makanan yang rusak cocok. Makanan yang baik tidak mau dia. Nah, jadi seluruh makanannya pasti ada khamrnya, pasti ada babinya. Padahal belum tentu enak babi itu, tapi senang mereka makan babi. Nah, ada daging sapi, daging ayam, daging kambingnya dah enak, harus diberi babi, harus diberi khamr. Jiwanya rusak suka. Mereka senang ketemu orang jahat, karena jiwa mereka jahat. Jadi mereka diberi anak yang soleh tidak perlu, diberi harta yang halal misalnya tak suka. Tapi kalau harta itu haram gurih, enak. Makan barang haram itu enak dia. Kalau barang halal tak suka. Barang hasil pencurian, penjualan narkoba itu rasanya enak lah. Gitu ya, makan barang haram karena jiwanya rusak lah, gitu ya. Jadi orang beriman tidak sedikit halal ada ketenangan di situ. Nah, sedikit halal ada ketenangan di situ, bukan banyak tapi membuat hati menjadi sempit dan sebagainya. Nah, begitu ya, tidak bahagia. Tidak mungkin ada orang yang fasik yang merusak aturan ini hidupnya bahagia, tidak mungkin. Merusak aturan dia tidak bahagia. Sama dengan kita misalnya disuruh berjalan melawan arus, orang banyak berjalan ke arah kita, kita suruh melawan mereka, ya tidak karu-karuan. Coba berjalan bersama orang banyak, enak lah, gitu.
wa tazhaqu anfusuhum hum kafirun. Mereka itu mati dalam keadaan mereka itu kafir. Wa yahlifuna billah innahu laminkum. Ini masih At-Taubah ayat 56. Mereka sumpah bahwa mereka itu dari engkau ya Rasul. Sama dengan di sini tadi ayat surah Al-Munafiqun. Wa ma hum minkum, bukan Rasulullah, bukan dari golongan kalian. Walakinnahum qaumun yafraqun. Mereka itu orang yang terpisah. Apa buktinya? Buktinya ayat 57. Lau yajiduna malja'an aw magharat. Kalau mereka itu ketemu tempat yang bisa melindungi mereka, malja, gitu ya, atau magharat atau gunung-gunung, itu gua-gua misalnya, atau mudakhalan, gitu ya, atau suatu tempat bisa masuk di situ, nah, gitu ya, lawallau ilahi wahum yajmahun. Nah, gitu ya. Andaikan mereka itu punya malja, gitu ya, tempat bisa berlari, kemana lari kemana tidak tahu. Au magharat, saya ulangi lagi di sini dia mengatakan, gitu ya, al-mawdhi' alladhi yaghuru fihi yastatir, ya, tempat yang bisa melindungi mereka begini. Atau yang ketiga mudkhalan, gitu ya, tempat bisa bersembunyi, ya, katakan lubang lah gua. Nah, mereka akan ke situ. Hum yajmahun, dan mereka itu langsung berangkat ke situ. Nah, jadi orang munafik itu orang yang tidak mau berkorban untuk Islam. Begitu Islam mengajak mereka berkorban, langsung lari mereka. Begitu ya, mereka beralih. Tetapi ayat 458, wa minhum yalmizuka fis shadaqat. Gitu ya, ngotot, ngoyo sedekah. Fa in utminha radu, dikasih senang. Wa illam yu'taminha illa yaskhatu, dan dikasih marah-marah mereka lah. Kalau dikasih mereka senang. Gitu ya. Tapi kalau tidak dikasih marah mereka. Sebagaimana Nabi SAW membagi ghanimah, ya Rasul adil, yang adil ya Rasulullah. Wa ila kata Nabi SAW, celaka kamu. Faman ya'dil idza lam a'dil. Siapa yang adil saya tidak adil. Ini orang munafik. Nah, orang munafik itu ingin mengambil sesuatu dari Islam ini banyak. Nah, dia minta Islam memberi dia, bukan dia memberi Islam. Nah, gitu ya, begitulah yang terjadi. Oleh karenanya Allah mengatakan sebenarnya, walau annam radu ma atama rasuluh. Cuma mereka itu ridho dengan memberi Allah Taala dan Rasulnya. Wa qalu hasbunallahu sayu'tina min fadli. Cukup Allah Taala. Nanti Allah Taala akan memberi kami rezeki yang banyak. Wa Rasul, begitu juga dengan Nabi. Inna ilallahi raghibun. Kami ini hanya mengharap Allah Taala sajalah. Ini diajar Allah Taala orang munafik. Mestinya kalian itu mengharapkan Allah Taala. Nah, begitu ya, bukan mengharapkan materi. Tidak ada gunanya materi ini. Materi tidak ada gunanya kalau di situ tidak ada keridhaan Allah Taala. Artinya bertambahnya materi itu seharusnya menambah kemuliaan, tapi tidak tambah mulia. Mengapa? Karena tidak ada unsur Allah Taala di situlah. Begitu ya. Lah kalau sebaliknya hanya Allah Taala saja tanpa ada harta, ya mulia, ya mulia. Apa Allah Taala tidak memberi apapun? Tidak mungkin. Diberi oleh Allah Taala. Para nabi dikasih oleh Allah Taala, dikasih rezeki Allah Taala. Tidak mungkin. Tidak mungkin Allah tidak kasih rezeki. Siapa yang imannya kuat, rezekinya kurang? Tidak. Diberi oleh Allah Taala. Setidaknya kesehatan, rasa aman, kemuliaan ada. Itu kenikmatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu ya. Anda lihat orang kafir. Anda lihat orang kafir di YouTube itu. Begitu. Anda lihat di London, New York, di mana-mana, jalan-jalan, cari hiburan. Nah, begitu ya. Ini jalan kemana ini? Jalan terus semuanya jalan kemana? Jalan kemana ini? Pokoknya jalan. Begitu ya, jalan. Nah, coba kita lihat misalnya di Embong, misalnya kita ketemu ada orang jalan-jalan. Anda kemana? Jalan-jalan tuh. Anda kurang kerjaan apa lah? Itu di sini. Ini di New York, di London, gitu ya, kota-kota besar. Kerjanya orangnya jalan, nggak tahu jalan. Anda kemana? Begitu ya. Lain dengan di Makkah orangnya berjalan menuju ke Masjidil Haram. Di Madinah orangnya berjalan menuju ke Masjid Nabawi. Loh, mulia ini. Ke masjid mulia. Begitu ya. Ada tujuannya. Tidak kena Covid. Begitu ya. Data dari Saudi mengatakan orang yang umroh tidak ada yang kena Covid. Orang yang umroh tidak ada yang kena Covid. Ada. Nah, memang tidak ada. Begitu ya, tidak ada lah. Nah, kalau orangnya tinggal di Mekah tapi hatinya bukan di Mekah, kena Covid ya. Nah, begitu ya, orangnya di Mekah fisiknya, hatinya ada di Mekah, dan ibadah kena Covid ya. Ini di Mekah kok kena Covid? Nah, hatinya ada di situ dia. Tapi kalau dia hatinya di situ, kepengen ibadah dia, selamat insya Allah lah. Begitu ya, yang menyelamatkan itu imannya lah. Begitu ya.
Adapun soal dia mati misalnya, tidak ada masalah. Nah, tetapi kenyataannya ini begitu ya Allah Taala pemerintah mengatakan tidak ada yang kena COVID lah. Nah, sebenarnya orang kafir jalan sana kemana, nganggur, tidak ada kerjaan. Tapi itu mulia, tidak mulia. Orang hidup ada tujuannya. Mau baca Al-Quran, mau berzikir, sholat, atau cari ilmu seperti kita sekarang ini, ada tujuannya. Nah, begitu, ada tujuannya itu artinya kemuliaan. Kita itu perlu kemuliaan. Kalau kita tidak merasa mulia, sakit kita. Hati-hati. Gitu ya. Kalau kita sudah kehilangan rasa percaya diri, rasa mulia, sakit kita, stres, depresi, itu bahaya. Kenapa? Karena hidupnya tidak ada tujuannya. Loh, saya ini nganggur, nganggur. Siapa yang membuat kita nganggur? Apa Nabi itu nganggur? Saya tanya. Nabi itu kerja apa? Punya toko Nabi itu? Tidak layak. Pedang-pedangan gini setiap hari? Ya, tidak. Karena zikrullah fi kulli ahyani. Zikir Nabi itu. Zikir, baca Al-Quran, azan masjid, pulang istirahat, adzan asar masjid. Begitu ya. Maghrib masjid beliau. Tidak ada yang kosong dari zikir beliau. Tidak ada. Zikir terima ayat dari beliau, selalu membaca Al-Quran. Tidak ada. Kenapa? Tidak ada masalah beliau. Tak pernah beliau periksa darah misalnya. Lah, saya kok agak geliang ya. Kok dada enak kok ini ya, dengkul tak enak. Tidak ada. Karena sholatnya panjang ya bengkak kaki beliau. Tapi hafal Quran beliau. Hafal Quran, sholat baca Al-Quran. Tidak ada keluhan. Tidak ada. Beliau meninggal dalam keadaan masih sehat. Nah, dengan istri 9, umur 60, istrinya 9, ya jangan ditiru lah. Gitu ya. Tidak bisa. Kata Nabi itu istrinya 9 dengan seizin Allah Ta'ala. Nah, Nabi izin. Allah Ta'ala ngizinkan karena Allah Ta'ala tahu Nabi itu kuat. Nah, kuat bukan hanya kuat secara fisik, secara mental. Bukan secara mental kuat beliau. Kalau tidak punya wibawa tidak bisa ngatur 9 orang. Nah, kita tidak bisa ngatur 9 orang. Perlu kekuatan mental lah. Dan itu didapat dari banyak mengingat Allah Ta'ala. Nah, ini yang kita lupakan. Nah, kita suka melupakan Allah Ta'ala. Artinya lemah. Nah, lemah. Ya salahnya sendiri. Kenapa kita tidak selalu menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, begitu. Saya kembali lagi kepada surat gitu ya. Surat Al-Munafiqun. Mereka itu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, zalika, itu terjadi berbohong yang tadi itu, bi annahum amanu tsumma kafaru. Sudah beriman mereka, sudah merasakan rasanya iman, gitu ya. Tapi kafir mereka. Sudah tahu ya, sudah merasakan. Orang kafir tahu tapi belum masuk Islam. Nah, ini sudah merasakan mereka. Amanu bukan aslamu, amanu. Tsumma kafaru, bayangkan. Bukan aslamu, amanu. Sudah beriman mereka, sudah merasakan iman, tapi hawa nafsunya masih mendominasi. Nah, kok bisa begitu ya? Saat orang itu masuk Islam, sebagai orang beriman harus mulai menguasai hawa nafsunya, bukan dibiarkan. Nah, tidak boleh, tidak bisa. Sama dengan misalnya kita terima kunci dari sebuah rumahnya orang milik saya ini. Lalu ada orang di rumah situ. Nah, begitu ya. Ya sudah kamu di sini, tidak usah kemana-mana. Oh, begitu ya, terima kasih. Kita yang diatur sama orang tadi. Begitu ya. Ini orang ditampung tapi ngatur kita. Begitu ya. Dia megang kunci sekarang. Anda kalau tidak pulang jam 9 tak kunci. Loh, ini rumahnya siapa ini? Begitu ya. Anda di situ di sebelah sini, ini sebelah sini. Begitu ya. Karena saat kita masuk kita tidak mengeluarkan dia. Waktu iman itu masuk dalam hati kita, hawa nafsu masih kita pelihara. Masih kita pelihara hawa nafsu kita. Kan tidak ada orang tahu tuh. Tidak ada yang tahu. Ini dipelihara hawa nafsu. Begitu hawa nafsu dapat kesempatan, dikalahkan imannya. Iman dikalahkan, kembali kepada kafir. Fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Jelas ini sudah. Allah Ta'ala mensegel hati mereka. Akhirnya mereka la yafqahun. La yafqahun itu tidak mengerti apa tujuannya agama. Tidak ngerti dia. Nah, ya agama ini ada, boleh, tidak apa-apa. Tapi tidak ngerti tujuannya apa. La yafqahun. Tidak ngerti dia. Nah, karena setelah dia terima, gitu ya, dia tolak. Nah, jadi dia tidak ngerti ini gunanya apa. Gitu ya. Sama dengan misalnya orang diberi buku misalnya. Nah, diberi buku. Dilihat judulnya, wah tidak cocok judul yang ditaruh loh. Anda baca dulu isinya. Nah, begitu ya.
karena tidak baca isinya, la yafqahun, tidak ngerti dia tidak ngerti bagaimana cara menggunakan misalnya alat ada bukunya, tidak dibaca, gitu ya, diutek-utek alat itu tadi itu, tapi tidak dibaca. Jadi dia tidak ngerti ini buat apa ya, loh, inilah ada bukunya. Anda tahu pilot itu naik ke langit itu bawa bukunya, manualnya dibawa. Begitu ya, pilot itu naik ke langit manualnya masih ada, bukan di dada saya yang sudah hafal semua, tidak bisa. Segini manualnya, begitu ya, manualnya itu segini dibawa ke langit. Kalau ada masalah, sudah ada apa ya, buka. Oh berarti begini jalannya lah. Sudah dilatih, sertifikat, berangkat dia. Berangkat, ini ada apa ya? Dibaca sama dia. Oh gini, manualnya tuh ada, bukan telepon ini ya. Ya tidak bisa. Begitu ya, yang ditelepon siapa? Yang mau ditelepon siapa? Nah, di atasnya Samudra Atlantik, mau nelpon orang, jin tidak ada. Tidak ada, mau nelpon siapa? Buku manual dibuka malam hari nih. Begitu ya, malam hari buka. Oh ada masalah ini lah, ini cara mengerjakannya lah. Hanya 2 orang saja yang ngerti. Begitu ya, hanya 2 orang saja yang ngerti lah. Begitu ya, hanya 2 orang saja yang ngerti manual itu. Kalau manual diberikan pada kita ya tidak ngerti kita. Begitu ya, tolong bacakan ya manualnya, ya tidak ngerti kita lah. Yang ngerti ya dia lah. Begitu ya, penting kita. Nah, orang munafik itu setelah dia masuk Islam, nah dia tinggalkan ilmu tadi, ilmu ditinggalkan. Setelah masuk Islam tidak pakai ilmu dia, tidak tahu apa dia. Apa yang terjadi? Harusnya menguasai dia. Menguasai dia, iya ya. Setelah saya pikir-pikir, Islam ini kalau saya pegang benar-benar ada ruginya, tapi tidak saya lepaskan. Jadi pakaiannya Islam tapi dalamnya kafir. Gitu ya. Baik, saya lanjutkan. Mereka itu kata Allah Ta'ala, wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum, kalau kamu lihat badannya mengagumkan, wa iyyaqulu tasma' liqaulihim, kalau ngomong kamu nabi loh ini, kalau kamu ya Rasulullah melihat badan mereka mengagumkan, itu pembawaan sudah, itu pembawaan. Kalau orang itu mengagumi dirinya, dia secara otomatis mengagumkan tubuhnya, karena dia betul-betul berpakaian yang mewah dan sebagainya, mengagumi dirinya dia, gitu ya. Terus kalau ngomong diatur omongannya, gitu. Orang jujur tidak perlu ngatur omongan, ini tidak boleh ya, salah harus beginilah. Barang benar memang, tapi kalau barang salah mesti diolah kalimatnya. Begitu ya. Kalau barang itu benar, tidak usah diolah. Anda salah, Anda begini, mesti begini, benar memang kenyataan. Tapi karena barang itu salah, diolah. Diolah supaya orang itu mau menerima kebatilan. Al-haq tidak usah diolah. Ya sudah ini. Ya sudah begini kenyataannya. Begitu ya. Yahsabuna kulla sayhatin alaihim. Mereka menganggap setiap suara itu kepada mereka. Begitu ya. Ketakutan yang tidak ada manfaatnya, karena tidak takut kepada Allah Ta'ala, karena rasa bersalah sudah ada. Karena rasa bersalah sudah ada, ini seperti ada penggerebekan, gitu ya, ada penggerebekan, gitu ya, gitu ya. Yang mau nangkap seorang pencuri, iya, bukan pencuri, lari sekali, ada apa lari? Ya saya dulu pernah mencuri kok, lah janganlah dong yang digerebek ini dia ikut lari sekali, dia ditangkap akhirnya, gitu ya. Saya mencuri, ada lari ya, karena saya takut, karena dia pernah bersalah, begitu ya. Orang pernah bersalah itu terbawa, bukan orang biasa. Nabi Musa di depannya Allah Ta'ala, gitu ya, mengatakan saya takut ya Allah, karena saya pernah membunuh. Saya pernah membunuh. Ini masalah ini. Rasa takut, gitu ya. Nabi Musa takut kepada Fir'aun di depannya Allah Ta'ala. Takut kepada Fir'aun di depannya Allah Ta'ala. Bayangkan, mendengar suaranya Allah Ta'ala, dia bilang saya takut karena saya pernah membunuh mereka, orang Mesir. Terus saya kembali, saya ngajarinya bahwa Allah Ta'ala loh. Saya juga punya masalah kok saya ngajari dia nyembah Allah Ta'ala. Saya ini punya masalah lah. Seperti tadi itu, gitu ya. Ada penggerbekan dia ikut lari. Gitu ya. Padahal dia sudah pensiun. Gitu ya. Tapi dia lari karena dia pernah berbuat salah. Ini yang bisa saya sampaikan.
insyaallah akan saya lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.